Nah, ini kan pada hari ini mungkinnya saya ingin mencoba mungkin kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa, sehingga mungkin diwakili oleh mahasiswa kita, Friska, mencoba untuk meluaskan pokok bahasan kita hari ini. Coba Friska, mungkin apa pertanyaannya mungkin atau diberikan kepada Bu Yusnida. Baik, terima kasih Pak. Oke, Sensei langsung saja ya. Okay. Yang pertama Saya itu deg-degan mau ditanya. yang pertama itu apa sih Sensei tips supaya kita bisa memilih judul yang nantinya bisa langsung diterima oleh dosen pembimbing kita? Yang gampang diterima oleh dosen Pembimbing nantinya. Yeah. Oke, mungkin sebelum gampang diterima oleh dosen pembimbing, kita kan harus melewati tahap satu lagi ya, seminar proposal itu. Iya. Nah, mungkin di situ yang akan menjadi ajang pertarungan proposal yang kalian buat ketika di perkuliahan. Kalau Inggris itu English seminar ya, kalau di Jepang itu Nihon Kenkyu Zemi. Nah, di situ diuji kembali gitu pemahaman kalian, dan ada nggak sih kebaruan atau novelty dari penelitian yang diajukan atau dari proposal yang diajukan. Karena namanya penelitian ya udah bertahun-tahun ya. Kadang-kadang mahasiswa suka bilang, Sensei kok makin lama makin tidak ada sih hal yang bisa dijadikan penelitian, udah diteliti semua gitu kan. Itu pertanyaan paling sering muncul. Seakan-akan dunia itu nggak berkembang gitu ya. Iya benar. Atau kaliannya mungkin yang tidak keluar dari sangkar STBJ kita gitu ya. Jadi yang dilihatnya hanya perpustakaan Jia. Cobalah keluar untuk melihat ya, apalagi dengan teknologi yang makin meminimalkan dunia sekarang ya, harusnya ke situ ya. Jadi kita tuh melihatnya lebih luas lagi. Jadi kalau ditanya apa yang akan diterima oleh dosen pembimbing, harusnya lewatin dulu sempro tadi, seminar proposal. Di situ kalau di Jepang, prodi Jepang itu ada 7 penguji untuk seminar proposal. Kalau di Inggris berapa Pak Ensa? Kalau di Inggris sesuai dengan bidang biasanya peminatannya. Jadi di Inggris ada linguistik, ada literatur, ada nanti penerjemahan, ada pengajaran, dan ada English Special Purpose. Berarti ada 5 aja yang dosen yang menguji ya. 5 peminatan tuh gitu, sesuai dengan itu. Oke, jadi kalau ditanya yang gampang lulus dulu mungkin ya, apa sih proposal yang biasanya akan gampang lulus itu? Yang pertama adalah yang mengandung kebaruan kan ya, novelty. Karena kalau hanya mengulang-ulang, hanya diganti judul aja tapi objeknya tetap sama, itu pasti saya yakin akan langsung nge-cut ya, seperti yang sudah. Iya, apalagi kalau biasanya kalau satu dosen udah, kita kan kalau di Jepang itu ada 7 ya nanti. Bisa jadi kita pakai voting. Jadi kita sengaja 7 jadi 4-3. Jadi nggak ada yang sama imbangnya. Begitu 4 dosen udah tidak setuju, berarti itu ditulisnya sankaku. Jadi masih dalam pertimbangan atau lulus dengan syarat seperti itu. Jadi nanti akan diminta lagi bagi mahasiswa yang belum lulus sempro tadi untuk memoles kembali, merevisi kembali gitu. Dan itu nanti ada ditunjuk nanti dosennya gitu, atau ke prodi Jepang, lalu di situ kita ambil beberapa dosen untuk mendiskusikan penelitian atau proposal mereka yang tidak lulus tadi. Oke, Sensei. Jadi itu ya, harus ada kebaruan, tidak plagiarisme, itu udah pasti ya. Dari semua sudut, dari tema, dari judul, dari teori, tidak ada yang sama ya. Masalah kita juga tidak sama gitu. Karena kerap ditemukan juga yang jalan pintas ya, mahasiswa jalan pintasnya supaya proposalnya cepat selesai, lalu hanya kopas dari penelitian terdahulu. Itu ada kayaknya seperti itu. Oke, Sensei. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Sensei. Sebentar lagi kan kami mahasiswa semester 7 akan melakukan seminar proposal nih, Sensei. Seandainya setelah seminar proposal itu ada di antara kami yang berniat untuk merubah judul gitu, merubah penelitian, apakah diperbolehkan, Sensei? Oke. Kalau merubah judul boleh-boleh aja. Tapi harus diingat ya, judul itu bisa terakhir sebenarnya. Ya kan? Judul itu bisa terakhir. Yang penting tema kita tidak berubah. Kajian kita tidak berubah. Karena begitu kita berubah tema, otomatis akan beda kan buku yang digunakan, akan beda teori yang digunakan.
Misalnya gini, sekarang ketika di mata kuliah Friska penelitiannya linguistik, lalu berubah menjadi budaya Jepang. Itu kan buku yang berbeda yang digunakan Iya, ya. benar, Sensei. Sudut pandang kita akan berubah dari Iya. linguistik Jepang Ke budaya Jepang. ke budaya Jepang itu kan berubahnya jauh gitu ya. Iya. Di kalaupun berubah, usahakan berubahnya itu tidak keluar dari kajian yang kita awal tadi kita pilih. Dari tema yang awal kita pilih tadi. Jadi jangan terlalu jauh lompatnya. Takutnya jatuh nanti kalau terlalu jauh lompatnya. Gak bangun-bangun orang mau skripsi. Mungkin saya tambahkan Ya. yang tadi kalau di bahasa Inggris itu untuk tip-tip biar di setujui untuk judul penelitian itu biasanya berhubungan pilih topik atau judul 2 tahun setelah 2 tahun belakang. Jadi kita ambil 2 tahun setelah sebelum ini boleh gitu. Tapi kalau misalnya tahun kemarin itu nggak boleh, tidak boleh. Jadi kita mengambil judul dan topik itu 2 tahun setelah sebelumnya. Nah, selanjutnya mungkin berhubungan dengan yang pertanyaan berhubungan dengan pergantian topik dan judul itu. Sebenarnya untuk mengubah itu gampang, tapi bagaimana resiko yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa? Jadi dijelaskan oleh Bu Yusnida berhubungan dengan tema, ya bagusnya sudah masih tema itu. Iya. Tapi kalau dia mengubah tema, dia pasti mengubah semua referensi yang ada. Dari nol lagi. Dari nol Dari lagi. nol lagi. Ya. Iya. Nah, tapi kalau udah ditolak, ya resiko gitu. Jadi kan ada 2 pilihan, ditolak atau sendiri dari mahasiswa mengubah topik penelitian. Nah itu yang kadang-kadang, makanya kalau saya ingatkan dari awal tadi, saya beri kesempatan kepada mahasiswa itu di semester awal. Di mata kuliah yang kalau di linguistik dan fonetik udah saya berikan, coba pilih apa topik penelitian kalian yang akan kalian ambil di semester akhir nanti. Saya jelaskan, kalian masuk STB Hajia, kalian udah tahu bahwa STB Hajia ini pasti di akhir untuk lulusnya itu pasti nulis skripsi. Karena ada beberapa kampus yang tidak ada skripsi, Ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita udah tahu STB Hajia ada tugas akhir berupa kalau di 3 ada kayak apa? Tugas KTI, di S1-nya ada skripsi, ya udah siap-siap. Judul apa yang harus kita ambil, topiknya apa. Jadi juga saya berharap mahasiswa itu istilah kita tuh jangan menganggap dosen susah dihubungi. Karena saya pikir hampir semua di sini ada Bu Yusnida, saya sering lihat Bu Yusnida, Bu Sabrina Sensei itu sering dia diskusi dengan mahasiswa di ruang serbaguna. Maksimalkan saja ruang serbaguna untuk bisa berdiskusi tentang apapun, terutama skripsi gitu. Karena apa? Dengan seringnya bertanya dengan para dosen, banyak yang yang tersumbat di benak kita itu akan terpecahkan. Artinya satu yang setelah terjawab, mungkin besok kita punya masalah baru lagi, kita coba lagi untuk tanya lagi. Karena saya lihat juga beberapa mahasiswa yang sering diskusi dengan dosen lebih gampang lulusnya karena sering bertemu dengan dosen juga akan tidak tidak ada kendala untuk memberikan buku referensi atau ide-ide itu. Karena ide-ide itu penting. Karena kadang-kadang, Pak, pertanyaan penelitian untuk saya apa, Pak? Itu pasti. Walaupun dia udah bagus itu latar belakang. Nah, bingung dia. Gak tahu masalah. Iya, dia pakai apakah, pakai mengapa, atau bagaimana? itu sana. Pak, bagaimana nih, Pak? Ada kemana saya lihat pertanyaannya? How semua. Kok bagaimana? Kok nggak ada apanya gitu seperti itu. Mungkin itu ya, Friska. Iya, Pak. Satu lagi ya, kayak tadi yang Pak sambil sering diskusi dengan dosen. Tapi harus digarisbawahi juga ya. Ya, Sensei. Kebanyakan mahasiswa ketika berdiskusi tambah bingung. Ke dosen A bertanya, ke dosen B bertanya, C, D bertanya. Jadi dia menampung semua, akhirnya bingung sendiri. Nah, iya kan? Nah, makanya saya sarankan kalian harus punya fondasi yang kuat dulu terhadap tema yang dipilih, baru bertanya ke dosennya gitu. Jadi ketika bertanya itu akan jadi ilmu, masukan. Iya, kuat dulu fondasinya. Jadi nggak kayak ikut arah angin, begitu ngomong sama dosen A, ya saya seperti itu bagus Pak, Bu, iya.
begitu sama dosen B ceritain jangan seperti itu nanti seperti ini. Nah itu ya, jadi kita harus punya dulu fondasi kita yang kuat. Kalau linguistik, yakinkan dulu linguistiknya apa, baca dulu yang banyak, sehingga ketika diskusi dengan dosen itu menjadi masukan buat kita, bukan menjadi malah membingungkan, menjadi tambah stres karena kebanyakan bertanya dengan dosen akhirnya stres sendiri. Bukan menyelesaikan masalah. Iya, menambah masalah jadinya. Masalah. Iya, karena itu tadi ya. Jadi dia ikut angin barat, ikut angin timur sesuai dengan masukan dari dosennya. Jadi nggak punya pendirian jadinya, ya. Jadi tetap fondasi kita kuatkan di budaya. Kalau ingin budaya Jepang seperti apa sih? Baca. Masyarakat Jepang saat ini seperti apa sih, baca gitu kan, teori apa yang mau dipakai, baca, sehingga ketika diskusi kita bukan tambah bingung tapi menjadikan masukan buat kita. Baik Sensei.